من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ilahi samawati wal ardh wa kana qadiman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang ngasih tausiah pada pagi hari ini, Kiai Haji Dr. Presiden. Beliau ini tidak asing lagi bagi kita warga Muhammadiyah, selain di anggota pimpinan pusat hubungan luar negeri, juga di salah satu pengurus di Majelis Ulama Pusat. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dunia Satu Bapak Haji Krisnanto, yang kami hormati sesepuh orang tua kita di PDM Dunia Satu, ada Bapak Haji Yasin Isa, ada Bapak Haji Suhadi, kemudian anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Dunia Satu, kemudian juga ada anggota pengurus ranting PJ Dunia Satu, kemudian juga orto yang ada di PJ Dunia Satu, dan keluarga besar Muhammadiyah, dan para undangan yang hadir pada pagi hari. Pertama sekali tentu kita tidak putus-putusnya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat hidayah ridhonya pada pagi hari ini, walaupun dalam kondisi libur umum. Kemudian juga mungkin banyak di antara warga kita yang punya jadwal atau acara di luar kota dan seterusnya. Namun karena kita sudah bertakwa, kita akan mengikuti pengajian. Kemudian juga ada dari Rumah Sakit Islam pada kopi Bapak Samsul Arifin Terbangga, teman yang lain, ada AU SD, pimpinan SMP dan juga SMA. Alhamdulillah kita akan ngaji pada pagi hari dengan Bapak Kiai kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai kita dan Pak Kiai kita serta ini pengajian pertama perdana per tahun 2024. Sekali lagi kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan juga kami bermohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam acara pengajian kita pada pagi hari ini. Hanya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengikuti pengajian sampai selesai. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala as-zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan bulan.
Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya. Semoga kita semua menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Kepada yang terhormat Ustaz Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi MA, pada yang terhormat para sesepuh pimpinan cabang Duren Sawit 1, Pak Yasin, Pak Suhadi berkesempatan hadir. Terima kasih di kesempatan acara ini. Tak lupa kami yang terhormat kepada pimpinan cabang Duren Sawit 1, pimpinan ranting Muhammad Yasir Duren Sawit 1, pimpinan cabang Aisyah Duren Sawit 1, pimpinan ranting Aisyah Duren Sawit 1, para otom, pimpinan otom Duren Sawit 1. Pagi ini alhamdulillah cuaca cerah, kita bisa hadir di pengajian Majelis Tabligh yang baru pertama kali ini diadakan. Kebetulan baru dibuka pengajian ini karena bulan Desember tanggal 26-27 yang lalu kami sudah melakukan raker pimpinan cabang, sehingga hasil-hasil raker sudah bisa ditampilkan. Salah satunya program yang saat ini sudah dikerjakan, yang akan dikerjakan adalah salah satunya pengajian Majelis Tabligh. Saya mengapresiasi kerja Majelis Tabligh. Mungkin nanti bisa diikuti oleh majelis-majelis lainnya. Dalam kesempatan ini juga tak lupa saya mengucapkan atas nama pimpinan cabang Duren Sawit 1 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi. Selamat datang Pak Ustadz, semoga sehat selalu, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu pula saya ucapkan kepada bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu semua yang ada di sini, semoga semua dalam keadaan sehat, mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Saya sebagai pimpinan cabang, atas nama pimpinan cabang menghimbau para ranting se-Duren Sawit 1 hendaklah ikut menyemarakkan, ikut meramaikan kajian-kajian keislaman khususnya di wilayah Duren Sawit 1. Karena Muhammadiyah didirikan itu awalnya dengan pengajiannya, jadi bukan dengan aunya, tetapi dengan tabligh pengajian. Ya. Setelah pengajian baru muncul sekolah, kemudian amal usaha lain, universitas, kemudian amal usaha lain, rumah sakit. Jadi ini yang ya saya agak sedikit ya kalau bilang sedih ya tidak sedih, tapi agak kecewa juga di hari ini kok sedikit ya pengajian Majelis Tabligh, apa mungkin suasana libur ya atau bagaimana. Tapi sebenarnya kita ya sebagai warga Muhammadiyah harus tetap semangat dalam meningkatkan
apa namanya, usaha kita untuk berlomba-lomba ke arah kebaikan. Karena tentunya kalau kita berbuat baik, khususnya tidak hanya masalah mendasar akhlak, tetapi kita harus dipupuk keimanan kita supaya tidak turun. Karena kalau tentunya iman kita kan kadang naik kadang turun. Nah, kalau kita ikut pengajian hari ini, insya Allah iman kita akan semakin bertambah, sehingga menguatkan kualitas keislaman kita itu lebih baik dan lebih meningkat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami sebagai pimpinan cabang bahwa tentunya tak lupa dan tak segan-segan kami menghimbau khususnya warga Muhammadiyah, baik di AU, baik Oto, kemudian Ranting, itu ikut andil dalam menegakkan dinul Islam, khususnya di Perserikatan Muhammadiyah lingkungan Duren Sewu 1. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam menegakkan Islam di Santero Dunia, beliau tidak patah semangat, ya. Apapun istilahnya dikerjakan, ya insya Allah kita semua juga bisa melaksanakan hal tersebut. Seperti yang sudah tersurat di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minal solihati min dzakarin aw untha wa mu'minun wa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakhira. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke surga dan mereka tidak dizalimi seperti itu. Demikianlah sambutan kami. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana bil qalam 'allamahu ma lam ya'lam. Shalatu wassalam ala habibina wa rasulina wa qaidina wa syafi'ina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man alladhina yatamassakuna bimabadi'i Islam wa yarghubuna ayya na'id minal istislam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'alaina syirarana. Al-hadis. Pertama-tama mari kita sampaikan dan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita pagi hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama bertolakul ilmi, sharing and caring. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang dapat meningkatkan tali silaturahim antar warga
pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya membayangkan bahwa yang hadir itu adalah anak-anak siswa ya dari SMA Muhammadiyah dan seterusnya beserta jamaah Muhammadiyah yang di wilayah ini. Tetapi saya tidak melihat di antara mereka ya, mungkin satu dua, karena hari ini adalah hari libur ya. Dikasih libur memang orang berbahagia, biasanya memanfaatkan libur itu untuk agenda keluarga. Biasanya kalau udah libur banyak agenda, ada kalau enggak keluarga ke RT dan ke RW. Semakin sering libur, semakin besar anggaran keluarga kita. Betul Bu? Kalau begitu dikurangi saja liburnya sehingga anggarannya bisa dihemat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Ketua PCM menegaskan kenapa nggak begitu banyak yang hadir, di antara lain karena itu ya. Apalagi yang tinggal di Jakarta rindu untuk ya orang dekat dengan laut, kalau mau liburan perginya ke gunung ya. Kalau orang gunung liburan maunya dekat-dekat laut ya, itulah sudah sunatullah. Jadi orang di Sukabumi kota kalau sudah ya ada libur mereka pergi ke pantai ya. Kami di Bogor juga menikmati ya, pergi ke Ancol dan sebagainya, ke daerah-daerah yang terkenal. Alhamdulillah hari ini 27 Rajab 1440 yaitu tanggal 8 Februari 2024. Ada dua peristiwa penting yang perlu kita catat, Ibu dan Bapak sekalian. Saya jadi ketua PDN Bogor itu 10 tahun, jadi ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah juga 5 tahun. Jadi pimpinan pusat itu 15-17 tahun ya, karena diilham dari Lembaga Kerjasama Internasional dan Hubungan Luar Negeri. Dan saya sudah terbiasa kalau diundang pengajian jamaah Muhammadiyah yang hadir ya alhamdulillah ya, segitu. Karena orang Muhammadiyah itu cerdik, pandai ya, waktunya sangat berharga. Tapi kalau diundang oleh kelompok dan komunitas yang lain, jamaahnya alhamdulillah juga. Betapapun kita harus bangga bahwa Muhammadiyah yang pertama kita syukuri tahun ini menerima penghargaan apa? Al-Ukhuwah Insaniyah Ad-Dawliyah min Al-Arabiyah min Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah, Human Fraternity, persaudaraan kemanusiaan dari pemerintah Uni Arab Emirat. Yang menerima award itu adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya. Mengapa kita punya peran dalam bidang penyelamatan kemanusiaan?
Kita sudah punya andil dalam apa? Dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, begitu banyak sekolah, panti asuhan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan alhamdulillah juga masjid dan lain sebagainya itu dibangun oleh Muhammadiyah, dan peran pemerintah dan kontribusi pemerintah tidak begitu besar, tapi bersama-sama kita bisa membangun infrastruktur pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, panti-panti jompo dan panti-panti yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maka dunia mulai menghargai peran Muhammadiyah. Di sini di Duren Sawit 1, alhamdulillah ada SD, SMP, SMA, bahkan ada perguruan tinggi UHAMK, ya, yang belum ada di Jakarta itu Jakarta Barat kayaknya, yang belum punya perguruan tinggi dan universitas, ya. Mudah-mudahan ke depan akan segera. Bapak Ibu sekalian, ya, itu harus kita syukuri nomor 1. Nomor 2, mengapa diadakan tanggal 27 Rajab? Ya, 27 Rajab tahun ini alhamdulillah ya bertepatan dengan tahun pemilu di Republik Indonesia, ya, tahun yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan misi dan agenda besar Muhammadiyah. Kita flashback sejarah Islam mencatat ternyata tanggal 27 Rajab adalah tanggal dibebaskannya Al-Aqsa, dibebaskannya Palestina dari kekuatan orang Kristen Salibis, ya, tanggal 27 Rajab 1187. Ya, sekarang kita udah tahun berapa? Ya, 2024. Jadi kita mengadakan pengajian ini mengingat kembali tanggal ini 27 Rajab, ya, itu adalah tanggal kemenangan umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi, ada nama bapak di sini yang namanya Salahuddin. Inilah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mampu memenangkan pertarungan, mengusir orang-orang salib yang menguasai Palestina, terutama Al-Qudus, selama 90 tahun. Setelah perang 11 hari lamanya, dia menang. Alhamdulillah, di masjid ini, ya, Masjid At-Taqwa, ya, kita melakukan kajian di tanggal 27 Rajab 1445 tahun 2024. Mudah-mudahan kita akan mengambil semangat perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Mengapa Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi itulah seorang pejuang, komandan perang, pemimpin, ya, yang mampu menyatukan Mesir, menyatukan Syria, menyatukan Yordania, menyatukan Palestina,
menyatukan Lebanon. Bayangkan, subhanallah. Waktu itu belum ada nation states. Waktu itu ada wilayah-wilayah saja. Tapi perang beliau, subhanallah. Dia punya lawan siapa? Mr. Richard, the Lionheart. Richard the Lionheart ini adalah komandan perang salib dari Inggris. Alhamdulillah dia mampu mengalahkan Richard the Lionheart. Pada saat Salahuddin sudah meninggal, umurnya cuma 56 tahun saja. 56 tahun. Kalau ketua PCM udah berapa sekarang umurnya? PCM Durin Sawit. Saya enggak 70. Alhamdulillah. 56 tahun. Seperti umurnya Ibnu Sina, 59 tahun, tapi karyanya subhanallah. Maka kita di Muhammadiyah nggak usah terlalu lama jadi pimpinan, tapi karyanya ada. Ya, kalau bisa nanti datang ke sini, saya ini bangunan sudah berapa lantai gitu ya, masjidnya sudah terang, ya, bersih. Ini juga udah bersih dan terang, tapi lebih maju lagi gitu ya, insya Allah. Nah, jadi 27 Rajab 1187. Nah, apalagi catatan yang penting? Catatan yang penting adalah yang baru kita rasakan apa? Zionis Israel siap untuk menandatangani apa? Perhentian perang dengan saudara-saudara kita pejuang Hamas. Setelah beberapa bulan, 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan perang, alhamdulillah, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza yang sudah meninggalnya 27.000 orang, ya Allah masukkan mereka ke golongan syuhada. Ij'alhum minasyuhada'il maqbulin wa la taj'alhum minasyuhada'il mardudin. Semoga Allah masukkan mereka kelompok para syuhada dan martir. Nah, catatan historis lainnya adalah bagaimana kita memaknai keruntuhan khilafah Islamiyah. Ustaz Hamsul di guru kita, daulah khilafah Islamiyah jatuh pada tahun berapa? 1924. Sekarang 2024, berarti udah 1 abad. Kata Rasul, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu dinaha. Allah akan mengutus hambanya setiap 1 abad adalah pemimpin yang akan melakukan perubahan. Ini hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Hadisnya sahih. Perubahan. Kalau 1 abad ini kita kalah, ya tidak ada harapan untuk bangkit. Iya, saudara, saya ingin mengatakan Indonesia sebuah negara yang harus menjadi negara industri, negara maju. Amin. Karena modalnya sudah
Oke, apakah Indonesia tidak luas? Subhanallah, itu negara maju. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Apakah Indonesia miskin? Ibu Indonesia miskin atau kaya? Saya sambil berdiri ya. Kalau saya berdiri bisa melihat ada yang digodongkan, mungkin sedang ngantuk, saya ingatkan saja. Ya, kalau ngantuk pahalanya pahala telur otak. Ya, jadi Indonesia yang luas, bayangkan sebanding dan seluas satu benua Eropa. Benua Eropa itu terdiri dari 29 negara, dan kita Indonesia satu negara, luasnya seluas benua Eropa. Itu modal kedua. Dan kaya. Kita bandingkan dengan Singapura. Singapura maju, negaranya kecil, ya. Indonesia kenapa tidak maju? Indonesia punya segalanya. Minyak, crude oil, apalagi emas, nikel, batu bara, sebut lagi ibu bapak, apalagi ada. Terakhir, ya, gas dan minyak itu baru ditemukan di Aceh dengan depositnya berapa? 468 miliar barel. 468 miliar. Kalau kita Google negara yang paling banyak punya deposit minyak dan gas alam siapa dan di mana? Nomor 1 Venezuela, nomor 2 Saudi Arabia, nomor 3 Iran, nomor 4 Irak, nomor 5 ya Iran dulu baru Irak. Jadi Venezuela, Saudi Arabia, kemudian Iran, kemudian Irak, baru yang lain Uni Arab Emirat dan seterusnya, terus Libya. Nah, kalau ditemukan 468 miliar barel, kira-kira siapa yang menjadi negara dengan deposit minyak dan gas terbesar? Indonesia. Jadi kita harus jadi nomor 1. Oke, setuju? Nomor 1. Permasalahannya, kenapa negara yang super kaya sumber daya alam ini rakyatnya miskin? Antara lain, kenapa miskin rakyatnya? Singapura tidak punya sumber daya alam, tapi dia ekspor, ngambilnya dari kita, disampel, kemudian dia bilang dia ekspor apa? Ekspor rumput laut, asalnya dari Indonesia. Ekspor kayu, aslinya dari Indonesia. Ekspor gas alam, aslinya dari. Coba bayangkan. Jadi subhanallah, ditentukan oleh pemimpin. Jadi 100 tahun, 1 abad 1924 kejatuhan khilafah Islamiyah, dan inilah momentum bagi Indonesia untuk bangkit menjadi negara produsen, negara kuat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus punya pemimpin yang kuat, pemimpin yang jujur, yang amanah, yang teliti dan
dan juga pemimpin yang faqona, pemimpin yang cerdik, cerdas, pandai. Nah inilah yang kita akan bahas. Dan jamaah sekalian, dalam presentasi ini saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya sistem pergantian kepemimpinan di zaman Rasulullah itu melalui konsensus, bukan one man one vote. Ya, maka siapa yang menentukan ahlul halli wal aqdi? Siapa ahlul halli wal aqdi? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya Ali dipilih melalui konsensus. Tetapi setelah mereka wafat, ini hanya 30 tahun menggunakan sistem konsensus 30 tahun. Setelah itu berlaku sistem dinasti dengan dibungkus nama khilafah. Apakah kita ingin kembali ke sistem dinasti? Dinasti, ya. Kita tahu siapa yang menghidupkan kembali dinasti di Indonesia, ya. Oke. Nah, siapa otak utama yang merubah khilafah kepada dinasti ini? Muawiyah yang mengangkat putranya Yazid menjadi pemimpin atau khalifah bagi Muslim setelah tragedi kemanusiaan yang menimpa Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain bin Ali diminta oleh Yazid bin Muawiyah, ayo kita damai, pergilah kamu wahai ya cucu baginda Rasulullah. Dari mana? Dari Madinah. Pertemuannya diadakan di mana? Di Irak, ya, di Irak. Datanglah Sayyidina Husain dan keluarganya, anaknya, cucunya, pendukungnya sampai di wilayah Karbala, diserang dan dibunuh. Pejuang kami siap mati, tentara kalian tidak mau mati. Kira-kira Muhammadiyah kayak gitu, ya. Itu semangatnya harus kita bentuk, baik laki-laki atau perempuan. Nah, maka di sini jelaskan Islam mengatur mengapa kita tidak boleh takut mati. Kita mati setiap hari. Oke? Kapan kita mati, Ibu? Kalau kita mau tidur, kita udah siap mati. Bismillahirrahmanirrahim ya wa bismika. Jadi pada saat kita tidur, ruh kita itu kemana? Keluar, pergi dia ke alamul arwah. Baru nanti sadar ruhnya kembali ke dalam tubuh kita. Jadi orang Muhammadiyah, khususnya warga Muhammadiyah, tidak boleh takut mati. Apalagi takut mati karena hilang jabatan, ya, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan posisi di pemerintahan, takut diberhentikan ya oleh rezim zalim. Wah, itu kemuhammadiyahannya perlu dipertanggungjawabkan, ya, keaisiannya perlu dipertanggungjawabkan. Nah, kita kembali. Nah, ini kepemimpinan diwajibkan untuk meneruskan peran Nabi dalam menjaga agama dan mengelola negara. Kata Imam Al-Mawardi, ya, memilih pemimpin yang memenuhi syarat adalah wajib karena bagian integral dari kewajiban individual imamah, kepemimpinan, dan imarah pemerintahan. Jadi dalam Islam nasbul imam
pemimpin itu wajib. Apabila khusus ya pemimpin yang sudah memenuhi syarat. Ya kita teruskan. Nah ini ayatnya An-Nisa 59. Coba ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. An-Nisa 59. Jadi kita wajib memilih pemimpin taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi wa ulil amri minkum kepada pemimpin yang tidak taat kepada hukum Allah tidak wajib. Nah, makanya tidak ada artinya. Ya, oke. Nah ini kepemimpinan dalam Islam harus mengacu kepada landasan yang bermuara pada agama sehingga menghadirkan keharmonisan, kesatuan, keadilan, keberkahan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah jadi jelas memilih pemimpin bagian dari ibadah di mana ada juklak dan juknisme. Katakanlah kita ingin memilih imam masjid, kita harus pilih orang yang bacaannya bagus, akhlaknya bagus, sosialnya bagus. Nah baru kita menjadikan seorang sebagai ketua PCN, PDE, PWN, ketua majelis, itu ada kriteria. Tidak sembarangan ya. Kedekatan emosional, memilih pemimpin hanya berdasarkan selera, kedekatan emosional dan kepentingan material adalah haram ya, karena dia satu suku dan lain sebagainya nggak bisa. Nanti saya akan tunjukkan fatwa Majelis Ulama ini antara lain. Begitu pula tak menggunakan hak pilih golput adalah perbuatan melawan hukum, karena itu lahir dari tanggung jawab. Jadi jangan sampai orang Muhammad harus memilih pemimpin yang tak memenuhi syarat, padahal ada pemimpin lain yang memenuhi syarat adalah haram. Kalau kita baca fikih ya Al-Muqarrin dan lain sebagainya jelas sekali itu ya. Nah inilah minimal ada 5 kriteria, 5 syarat yang harus dipenuhi calon pemimpin. Dalam fatwa MUI 2009-2010 tentang kewajiban memilih pemimpin, usai pembahasan dan diskusi panjang dan konstruktif disepakati sebagai berikut. Nah, nomor 1 syaratnya iman takwa. Iman takwa. Kebetulan masjid ini takwa ya. Mengapa iman takwa? Iman takwa bagaikan 2 sisi dari satu mata uang. Ya, di mata uang ada kan bagian depan, ada bagian belakang. Depannya iman, belakangnya takwa. Takwa itu artinya diawasi, bukan takut. Dari kata waqa yaqi wiqaya, dan takwa itu akan memelihara kita. Jadi kalau orang bertakwa, dia tidak lagi butuh pengawasan melekat, karena dia diawasi oleh siapa? Oleh at least 2 malaikat, Raqibun dan Atid. Raqib dan Atid kemana saja dalam keadaan
dalam keadaan terang sendiri atau berjamaah kita diawasi oleh dua malaikat. Maka pemimpin yang sudah built-in dalam dirinya iman takwa, dia tidak butuh KPK, ya kan? Karena dia sudah ada dua orang hakim hakim ini anggota KPK-nya yang mengawasi, ya, menulis. Subhanallah, maka itu dijadikan nomor satu. Nah, dasarnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, inilah dasarnya. Kalau kita beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan kepada kita apa? Barakatin minas samai wal ard, keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Inilah Indonesia. Saya punya beberapa makalah tentang betapa negara-negara yang di sana lahir para nabi, para ulama, orang-orang saleh, itu Allah anugerahkan kepada penduduknya dan kepada negara itu kekayaan yang melimpah ruah. Itu dibuktikan secara empiris, secara saintifik. Saudi Arabia, lahir di sana Nabi Muhammad, lahir Nabi Ismail, lahir Nabi Saleh, lahir Nabi yang lain. Di mana? Di Saudi Arabia. Allah turunkan apa? Kekayaan minyak. Tiap hari berapa juta barel diproduksi minyak di Saudi? Ada yang tahu ibu-ibu? 11 juta barel. Ini bukan angka 2, 11 ya. 11 juta barel tiap hari. Coba Pak Ketua PT ya, 11 juta barel kali 1 barelnya itu 100 dolar. Ya, kalau 11 juta berapa itu kali 100 dolar? Waduh, banyak dah. Ya, 1 juta barel khusus dikirim ke rekening Dewan Raja Saudi. 1 bulan berarti 30 juta barel kali 100 dolar. Wallahu a'lam berapa banyak itu. Penduduknya cuma berapa? 44 juta. Kita 278 juta. Minyak kita cuma 700.000 ya barel sehari. Dulu ada 2 juta barel, tapi dikeruk habis secara tidak diperhitungkan, dilakukan oleh ya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, habislah. Alhamdulillah sekarang Allah ganti lagi. Di Banyuwangi ditemukan minyak, di Sumeneb ditemukan cadangan gas alam, di Babelan, di Masela tahu bulan depan akan mulai produksi minyak. Tadi saya katakan di Aceh, di Riau, ya nggak jauh dari Lembang sana berapa. Dan di Aceh ini kalau benar-benar dieksplorasi secara transparan, good management, clean governance, maka Aceh akan lebih kaya dari Kuwait, lebih kaya dari Qatar, lebih kaya dari Emirat, lebih kaya dari Libya, lebih kaya dari Saudi Arabia. Gimana Bapak? Kita pindah ke Aceh? Ibu ada yang orang Aceh? Ya, kalau gitu kita pindah ke Aceh. Maka dibutuhkan pemimpin. Ya, kalau pemimpinnya disiapkan anggarannya oleh pemerintah 150.000 dolar
bayi lahir, rumah disiapkan. Kalau di sini ibu-ibu mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit, tambah pusing dia. Kenapa? Mikirin bayarannya. Ya Bu, iya. BPJS-nya mana? Kita harus bikin seperti itu, melahirkan bebas. Ya, kalau di Indonesia bayi baru lahir berapa diwariskan hutang? 75 juta rupiah. Jadi Pak, kalau punya anak lagi, nah ibu kalau melahirkan lagi, ya udah 75 juta rupiah per kelahiran. Ya Allah. Padahal kita punya minyak, kita punya nikel, kita punya CBO dan sebagainya. Inilah tidak berkah, dikelola secara zalim, kufur nikmat. Jadi mudah-mudahan ya saya katakan ini, keimanan dan ketakwaan adalah syarat mutlak bagi seorang pemimpin, karena keduanya adalah fondasi utama. Nah, iman dan takwa dua sisi dari semata uang, keduanya saling melengkapi dan integral. Nah, yang kedua jujur. Ya, saya yakin udah kita biasa kata jujur. Inilah namanya prophetic leader, pemimpin yang berorientasi pada kenabian, pada kerasulan. Ini hadis Nabi. Ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kamu harus jadi orang jujur, karena kejujuran akan membawa kamu untuk jadi orang baik, dan kebaikan akan mendorong kamu masuk surga. Ini bukan hanya diucapkan di masjid, tapi kita lihat sekarang di negara kita, orang pinter banyak, orang cerdik banyak, orang yang berkitil di depan di belakang banyak, tapi orang yang jujur banyak atau sedikit? Sedikit. Maka sekaya apapun, sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak jujur, maka yang terjadi adalah apa? Ya, ketimpangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Siapa yang menguasai hutan begitu luas, 5 juta hektar, 2 juta hektar, 4 juta hektar, dimiliki, dikelola oleh seorang saja perusahaan. Sementara di Jawa orang mempunyai lahan 100 meter saja udah susah, apalagi di Jakarta harganya Pak. Nah ini, maka kejujuran ini mutlak. Pada saat ibu mau dilamar oleh calon suami, apa yang pertama kali ibu harapkan dari calon suami, dari calon pasangan kita? Bu, apa yang ibu tentukan kepada calon suami? Jujur. Minta tolong suami jujur. Kalau suami jujur, insya Allah ya subur, makmur ya. Tapi kalau suami tidak jujur, semua bisa jadi hancur, lebur, kabur ya. Nah ini, nah negara kita ini wa iyyakum sidq, jangan bohong. Gimana kalau pemimpin kita selalu bohong? Nah, pemimpin negara mana itu yang selalu bohong? Nah, sudah gak bisa, hancur. Ucapannya berbeda dari
ya perbuatannya. Oke, mudah-mudahan setelah ikut kajian ini kita melakukan introspeksi diri agar siap jadi orang jujur. Kepala sekolah jujur, ya, kepala aum jujur, kepala rumah sakit jujur, semua jujur, maka Muhammadiyah akan maju, TCM akan maju, ya. Tapi kalau sudah ada yang tidak jujur, selesai, kacau tahu, ya, kacau. Maka kejujuran, saya 3 tahun lalu saya bolak-balik ke Jepang dengan kawan saya. Kami beli oleh-oleh buat cucu, bukan lagi berpikir untuk anak karena sudah punya cucu. Kawan saya lupa HP-nya tertinggal di situ. HP-nya tertinggal. Kami udah berangkat ke hotel, oh ya HP saya tertinggal. Apa yang terjadi? Diteleponlah ya oleh kawan saya itu, ada HP-nya ada, dan silakan kami udah simpan, kata pemilik toko itu. HP Bapak, your mobile is kept here and we keep it, please do come and take it. Ya, itu HP ketinggalan, ya, nggak hilang. Tapi kalau di Jakarta gimana itu? Ya, wah, jangan jauh-jauh ke WC, lupa kita 5-10 menit yang akan datang, hilang, tidak jujur. Ini sangat penting. Di negara Eropa sekarang, kalau di Belanda itu udah banyak pencopet, di Prancis copetnya naudzubillah, di Belgia banyak Pak. Tapi kita bandingkan dengan negara Asia, kita masih jauh lebih baik, ya. Oke, next. Nah, kejujuran pangkal kesuksesan, kepercayaan, kebahagiaan, dan keberkahan. Maka jujurlah ibu, jadi seorang suami yang jujur, ya, istri yang jujur, ya. Kejujuran sangat mahal nilainya. Orang jujur pasti mendapatkan 3 hal. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Orang yang jujur mendapatkan kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Nah ibu-ibu, kalau suami jujur, dilepas dia kemanapun, ibu tinggal di rumah tenang. Oke? Tapi kalau suami nggak jujur, sudah stres istrinya di rumah, ya. Perilaku jujur dimulai dari proses makan dan minum secara halal, darah hasil makan minum yang haram dan syubhat akan menjadi tempat persemayaman syaitan yang bersirkulasi dalam tubuh manusia. Jadi kita makan, kita minum, itu beli barangnya dari uang yang halal. Kalau kita dapatkan dari uang yang haram, kita makan, jadilah dia darah, oke? Darah itu bersirkulasi dalam tubuh manusia. Nah, syaitan akan sangat senang itu berada dan tinggal di darah yang hasil haram. Ingat ya, kalau darah yang dihasilkan dari makanan yang haram, minuman yang haram, rezeki yang haram, maka pengaruhnya ingin melakukan hal-hal yang negatif. Nah, itu ya, perlu kita ingatkan. Jabatan atau posisi yang diraih secara ilegal, melanggar hukum, akan menciptakan malapetaka. Ya, juga melanggar hukum, money politik juga, untuk membeli suara dari konstituen, power abuse, dan rekayasa keji lainnya adalah haram, karena itu masuk dalam kategori suap. Nah ingat, saat ini namanya money politik susah dibendung.
money politik beda dengan political cost. Maka Nabi bersabda, ar-rashi wal murtashi binar, penyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Ini yang ketiga, amanah. Saya yakin kita sudah hafal. Amina yakmanu, orang yang dipercaya. Ya, maka Rasulullah adalah rajulun aminun, orang yang dipercaya. Sehingga orang-orang Quraisy mempercayai Nabi untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di pojokan itu. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi, Muhammad belum jadi Rasul. Tapi karena Muhammad orang yang dipercaya, semua tokoh di Makkah bilang, oke, serahkan kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib untuk meletakkan Hajar Aswad di posisi awal seperti sebelum direnovasi. Subhanallah. Jadi kalau orang dipercaya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Ini surah An-Nisa 58. Jadi kalau pemimpin kita dipercaya, insya Allah saya katakan kekayaan kita ini subhanallah. Nah, kepercayaan, trust, kepercayaan adalah buah dari kejujuran. Lawan kepercayaan adalah khianat. Nah, banyak pemimpin yang khianat. Kepercayaan adalah modal penting untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Semua anugerah Allah kepada manusia termasuk rizki, organ tubuh, nikmat sehat dan ilmu adalah amanah yang pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ilmu kita, mata kita, kaki kita, tangan kita, itu adalah pinjaman, akan dimintai pertanggungan jawab. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah wajib diserahkan kepada pemimpin yang terpercaya agar mendatangkan keberkahan kepada semua. Ini yang harus kita lakukan. Maka momentum bulan Februari terbaik bagi kita, ya, untuk punya pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah biasanya tidak disenangi oleh para oligarki busuk, ya, para koruptor, para buzzer, ya. Bayangkan mereka akan kehilangan bisnisnya, kata mereka khawatir. Nah, kehancuran, kekacauan, kebangkrutan, kepunahan dan segala bentuk malapetaka akan timbul jika jabatan diserahkan kepada pemimpin yang tidak dipercaya. Nah, kalau kita salah memilih, yang akan terjadi kepunahan. Maka nomor 4, ini yang tadi, komunikatif. Mimpin bisa bahasanya bagus, tutur katanya juga menunjukkan, ya, tidak emosional, ya kan, tidak marah-marah, gitu kan. Pemimpin walaupun dikritik, ya nggak apa-apa, karena itu kritik bagian daripada, ya, apa namanya, amunisi. Pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang baik kepada bawahan dan rakyat. Pemimpin adalah suri tauladan. Pemimpin senantiasa dituntut untuk siap dikritik dan diingatkan dalam mengelola negara. Ketua AUM, ya, kalau memang ada yang mengkritik, terima dengan tangan terbuka, ya. Pemimpin Rasulullah SAW bagaimana dikritik oleh rakyatnya, oleh umatnya. Abu Bakar Siddiq dan juga sahabat-sahabat lain mengalami hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya pahami dalam sebuah Isra Mi'raj itu ada 3 hal. 1, pesan epistemologi, 2, pesan sosiologi, 3, pesan teologi. Epistemologi, Rasulullah sudah disiapkan tadi iman takwanya sudah sebelum berangkat dioperasi tubuhnya sudah bersih hatinya menggunakan sarana canggih kendaraan bulog ya. Artinya di sini pemimpin sudah Rasulullah sudah mengisyaratkan kita harus bisa teknologi, bicara soal data, bicara dan sebagainya, teknologi, kemampuan sekarang. Yang kedua, pemimpin atau pesan yang kedua adalah efek sosiologi, di mana Rasulullah bersilaturahim kepada nabi-nabi terdahulu. Beliau bertanya tentang banyak hal, bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir, ceritakan semua. Beliau belajar pada ini, jadi menengok sesepuh. Ketiga, konsep teologis. 1 aturannya, kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aturan yang tepat. Salat 5 waktu, sama seperti ini tadi. Seorang pemimpin harus memiliki aturan yang jelas, disampaikan ayah Anda. Mungkin yang kurang di kita ini, yang nomor 2, mau sosiologi. Ingat sosiologi, kemudian mengkaso tutupi daya tinggi. Saya berharap juga nanti pimpinan cabang Muhammadiyah yang sekarang maulah belajar pengalaman, atau seperti disampaikan calon presiden kita juga harus belajar pada yang sebelumnya. Mungkin di pencerahannya ini ayah Anda mohon dikoreksi, mungkin juga ada hal-hal lain karena terlihat di sini bagaimana untuk melihat pendahulu, bagaimana belajar sama pendahulu dan sebagainya. Ini yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ibu mau bertanya? Enggak ada? Biasanya ibu-ibu rajin bertanya. Kali ini sudah ngerti, ya. Baik, kita sudah dicerahkan dengan 3 isi daripada Isra dan Mi'rajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlu kita ulang. Yang harus kita perbaiki, kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan? Isra itu perjalanan darat, Mi'raj itu perjalanan ke angkasa luar. Ya, maka secara sosiologi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan, wahai Muhammad, kau Nabi terakhir, pahamilah bagaimana struktur sosial umat sebelum kamu seperti itu. Lalu sampai dia di Palestina, di Al-Qudus, di Qubbatus Sakhra, sebelum diangkat keluar angkasa, maka beliau itu disuruh jadi imam bagi seluruh nabi yang datang sebelum beliau. Artinya apa? Beliau itu sudah diberikan amanah, dipercaya untuk menjadi pemimpin para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, kenapa Isra itu hanya terjadi kepada Muhammad SAW, tidak dinikmati oleh nabi yang lain? Karena dunia di zaman Rasulullah berbeda. Kita harus memahami bahwa yang namanya Mi'raj itu secara tidak langsung
memerintahkan kepada umat Islam untuk menguasai teknologi informasi, ya, teknologi komunikasi. Bagaimana seorang nabi, karena dia diangkat oleh Allah, bermi'raj itu dengan rohnya dan dengan jasadnya, bukan hanya ruhnya saja. Bagaimana umat Islam bisa meluncurkan satelit mata-mata ke angkasa luar? Itu tantangannya. Karena sejauh ini kita negara Islam belum mampu. Mesir belum bisa, Pakistan belum bisa, Indonesia baru hanya menjadi konsumen dari produk-produk satelit. Kita udah kalah oleh siapa? Oleh India, kita kalah oleh Prancis dan oleh Cina. Saatnya insya Allah pemimpin yang akan datang bisa membawa Indonesia berkompetisi di level global. Artinya Muhammadiyah harus menjadi terdepan. Jangan hanya banyak membuka fakultas-fakultas humaniora, tapi juga sains dan teknologi kita kembangkan. Alhamdulillah UAD sudah punya lab bisa membuat roket. Ya, katakanlah yang namanya burung itu kayak roket, karena burung itu punya kecepatan cahaya. Ya, maka kita akan menjadi negara berikutnya bisa meluncurkan satelit untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kekayaan kita begitu banyak. Tahun 1968 Amerika Serikat dengan satelit mata-matanya menemukan cadangan emas terbesar di atas permukaan bumi ini. Di mana itu adanya? Di Papua. Maka Amerika telepon Pak Harto, oke, saya yang mengelola emas itu, tapi saya jaga keamanan negara Anda. Jadi, nah sekarang kita dikuasai oleh negara lain. Ya, nikel kita diambil dengan harga murah, kita dapat sampahnya saja. Coal mining kita juga sama. Jadi dengan kata lain, tantangan bagi Muhammadiyah untuk bersaing di dunia sains dan teknologi. Buktikan bahwa sekolah Universitas Muhammadiyah mampu menjadi universitas yang unggul. Ya, saya mendukung, saya mendukung apa yang dilakukan oleh UM Surabaya dan UM yang lain, kerjasama dengan Iran di bidang apa? Di bidang nuklir surgery. Apa nuklir surgery? Itu adalah operasi pakai nuklir. Nuklir, ya, membedah orang itu menggunakan nuklir. Harganya murah. Tim dokter dari Iran ada di Iran, di Tehran. Tim dokter di Indonesia ada di Jakarta. Ada ruang operasi. Tinggal mereka bilang lakukan ini, tek, sudah dioperasi. Jadi harganya lebih murah. Jadi ini terobosan. Jadi kalau Universitas Muhammadiyah mampu melakukan operasi nuklir kerjasama dengan negara lain dan bisa membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, ini adalah sebuah terobosan. Makanya kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangganya umat Islam untuk naik posisi lebih tinggi. Insya Allah kita setiap tahun memperingati Isra Mi'raj, tapi kondisi kita belum berubah. Saatnya kita change our attitude, rubah pola pikir
Insya Allah itulah pesan dari Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah sikap satu kaum sampai kaum itu merubah sikap mereka. Jadi mudah-mudahan Isra Mi'raj 2024 menghadirkan semangat baru bagi kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, aumnya lebih baik, majelis taklimnya lebih maju, PCM-nya lebih kompak, dan insya Allah PCM Duren Sawit 1 akan menjadi yang terbaik di DKI. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kealbaan. Mudah-mudahan Allah akan menganugerahkan kepada bangsa Indonesia pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqamah, dan pemimpin yang insya Allah